Halo Shalom, ketemu lagi bersama saya di acara program Street Justice di kesempatan kali ini, di mana saya belajar untuk membagikan kesaksian yang saya alami di beberapa waktu terakhir, ya. Jadi ya saya akan kembali flashback ya, langsung saja saya akan kembali flashback di cerita saya di tahun yang lalu, di mana di tahun 2024 lalu itu adalah tahun di mana saya tuh banyak ngalamin yang namanya, eee hal-hal yang buat saya tuh kayak memacu saya tuh sama Tuhan tuh masih doanya kenceng gitu. Ya banyak proses lah, saya mengalami beberapa hal, beberapa anggota keluarga saya tuh udah masuk rumah sakit dengan, dengan sakit penyakit yang cukup buat saya tuh shock mental kayak gitu ya. Sampai di akhir tahun, sampai awal tahun 2025 itu saya masih kenceng doa sama Tuhan gitu. Kayak membuat saya tuh berseru, "Tuhan," gitu, "apa sih, ini nih kok tahun 2024 nih kok kayak gini banget," kayak gitu ya. "Tuhan, saya tuh banyak banyak berpikir, banyak banyak berenung, Tuhan Yesus tolong keluarga kami, tolong saya," gitu. Karena salah satu yang waktu itu masuk rumah sakit karena sakit itu ya suami saya gitu. Dia gini, dia gitu, divonis dokter segala macam kayak gitu. Karena penyakitnya ini sudah lama dibiarin kayak gitu dan kita tuh baru tanganin gitu. Jadi itu tuh buat hal-hal kayak gitu tuh buat saya tuh sama Tuhan tuh doa kenceng gitu. Jadi ya lucu kan, jadi saya tuh ngerasa ketika saya ditekan, bukan ditekan, ketika saya berada dalam tekanan dan proses kayak gini, doanya kenceng berserunya sama Tuhan gitu. Takut, bukan apa, takut kayak banyak yang saya doain gitu, "Tuhan gimana?" Banyak yang saya pikirin, mmm, "Tuhan gimana dengan suamiku? Tuhan gimana dengan keluargaku? Tuhan tolong jaga keluarga kami," kayak gitu. "Kami mau serahin keluargaku ke dalam Tangan-Mu, tolong kami, berikan kami kekuatan, kesehatan untuk bisa ngelewatin tahun-tahun setelah ini," dan segala macam. Nah jadi 2024 itu tuh bener-bener, di akhir tahun sampai masuk ke awal tahun 2025 ini, saya tuh masih banyak berseru lah sama Tuhan, masih banyak, merenungkan segala macam. Nah, cuman di beberapa bulan berjalan sampai Maret ini ya, kok saya ngerasa semakin lama ini kayak saya nggak tahu apa ke depannya gimana, cuman kok akhirnya ini kayak saya tuh kayak kena yang namanya entah santai atau malas rohani atau apa gitu. Karena lama-lama ya saya lihat semua baik-baik saja tuh kayak ngerasa santai lagi gitu ya. Kayak, oh anggap ternyata, suamiku sehat-sehat aja, karena kayak ternyata semua gini. Jadi saya ngerasa tuh kayak, memang ternyata ya kayak keamanan, kemapanan rohani, kenyamanan hidup itu memang kadang itu ya bikin kita tuh doanya ya sama Tuhannya juga santai gitu loh ya, ya happy gitu. Jadi memang ya sesuai aja seperti yang pemimpin kita katakan tuh ya. Memang ada 2 sisi kehidupan tuh kayak berkat, salib, salib, berkat. Jadi sesuatu yang namanya salib yang nggak enak, yang nggak menyenangkan tuh sebenarnya bisa jadi berkat buat kita. Sesuatu yang namanya berkat itu perlu yang namanya salib supaya kita tuh tetap ingat sama Tuhan. Saya rasa itu benar gitu. Karena gimana ya, hampir hampir susah hampir susah sih menurut saya ya. Orang yang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, yang dikasih Tuhan, ini itu, dijaga sama Tuhan segala macam ya, dikasihlah gitu, apa yang membuat dia aman, nyaman, tentram itu, belum tentu hubungannya sama Tuhan tuh sesolid saat di kita itu, didapetin salib gitu ya. Makanya memang, oh gitu sih ya, saya ngerasa akhir-akhir ini ya, jadi kayak, kayak jadi mau nyari doa sama Tuhan tuh kayak harus nge-push diri lebih lagi gitu. Ya mungkin ya, ada beberapa hal yang saya juga masih doakan, apa saya ini mungkin kurang ini ya Tuhan ya gitu ya, kurang apa, saya ini kurang memberi kah, kurang melayani, kurang ya banyak kurangnya. Jadi semakin ke sini itu semakin sama Tuhannya tuh ringan gitu, karena semakin malas, semakin kayak, "Ah nanti dululah, mau santai-santai dulu ah, masih enak kok hidup ini ah, masih masih dijaga Tuhan kok ah, masih belum ngalamin hal yang gimana-gimana banget kok." Nah, seperti itu. Jadi kayak dapetin greget, dapetin sama Tuhan itu nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Ya, semua itu berpengaruh ya, jadi ternyata apa yang kita alami hari-hari ini. Bukan berarti saya nggak seneng,
Justru saya itu lagi ngalamin yang namanya seneng, bukan seneng ya, kayak bukan yang seneng sukacita banget, tapi ya namanya ya, ya hidup seperti inilah yang saya inginkan gitu ya, aman, tidak ada masalah, tidak ada hal yang bikin pusing, tidak ada yang terlalu bergumul gimana gitu, rehat dulu, santai dulu, gitu ya, menikmati dulu. Sampai saya tuh dikasih deg-degan sama, yang saya alami beberapa akhir hari ini ya. Ya ini menurut saya ya, jadi, eee kadang ada waktunya ketika saya cuma di rumah gitu. Kalau dulu kan mungkin di rumah itu saya bisa doa, bisa ngerenung sama Tuhan, bisa dengar firman, bisa dengar khotbah, bisa dengar puji-pujian. Nah, kadang tuh saya tuh akhir-akhir ini tuh sampai bisa ngerasa deg-degan di hati gitu. Kayak ngerasa, nggak boleh, kamu nggak boleh santai. Kamu nih udah kesantuan." Walaupun yang saya kerjain ini nggak santai. Walaupun saya tuh bekerja seperti biasa, tapi ketika saya sebentar aja kayak di rumah aja nih, di rumah nih nyantai menikmati nih, masak segala macam, tapi kayak menikmati banget gitu loh. Wah inilah yang saya inginkan Tuhan, kayak gitu kan. Saya di rumah masak buat keluarga, misalnya seperti itu, menikmati rumah saya, menikmati dapur saya, menikmati hidup saya seperti ini gitu. Itu tuh sampai saya tuh kadang bisa deg-degan sendiri gitu, seolah-olah, "Ayo kamu jangan terlalu nikmatin," gitu, kayak saya tuh ngerasa kayak gitu, kok bisa ya? Jadi kayak, "Kamu udah terlalu banyak nikmatin banget loh ini," gitu, kayak kayak udah ngelenceng jauh gitu. "Kamu yang dulu nggak kayak gini," gitu, "kamu yang dulu tuh kayak walaupun kamu tuh mengerjakan pekerjaanmu, tapi kamu tuh bisa tetap doamu tuh kayak masih berseru sama Tuhan," gitu. Karena banyak hal yang mungkin kamu alamin, yang kamu ya banyak proses gitu. Sekarang tuh kayak nikmatin banget gitu, hidup ini terlalu dinikmati banget gitu, pelayanan dinikmati banget, keadaan dinikmati banget, keluarga ya dinikmati banget. Nah itu tuh bisa salah gitu, saudara. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu bukan bukan nggak boleh ya kita menikmati sesuatu tuh, cuman kayak kalau kita jadi nggak produktif gitu menurut saya ya. Jadi kita tuh kayak terlalu menikmati terus kita tuh santai, terlalu, apa ya, sama Tuhan tuh nggak kayak dulu lagi yang, doa, yang berseru yang gimana sama Tuhan tuh loh. Itu tuh kayak jadi ya gitu, jadi kayak kita tuh kayak kalau saya pribadi ya, jadi kayak nggak ada beban lagi dari Tuhan tuh bikin saya tuh jadi kayak, "Aduh kamu ini" jadi kayak ngerasa, jadi saya tuh ngerasa diri saya tuh, "Aduh aku ini kayak nggak produktif ya," gitu sama Tuhan ya, jadi deg-degan sendiri gitu. Kayak, "Ayo tugasmu tuh masih banyak, tapi kamu belum waktunya untuk nikmatin banyak hal yang kamu inginin itu," gitu. Jadi saya tuh kayak saya kayak kayak ketakutan sendiri, kok saya jadi nyantai ya gitu, agak nyantai, nggak berlari, nggak kencang lagi berlarinya, nggak kencang lagi, eee, ininya gitu, nggak mawas diri lagi gitu, nggak nyari-nyari apa lagi gitu sama Tuhan. Jadi kayak, oh happy nih gitu, oh senang nih gitu. Jadi ini banget gitu akhirnya, melenceng banget. Nah, mmm kalau buat sebagian orang ya mungkin justru malah senang ya, itu kadang yang dicari ya. Buat apa sih kita tuh mungkin ya, susah-susah gitu sama Tuhan tuh kan, ya janganlah kalau bisa susah-susah segala macam. Tapi saya anehnya justru ngerasa ketika saya nggak ada sesuatu hal yang bikin saya tuh, ditimpa sesuatu, nggak ada salib saya, nggak ada yang satu hal bikin saya tuh doa sekenceng sama Tuhan, itu justru saya bikin bikin saya tuh deg-degan, "Tuhan ini bener nggak sih?" Gitu. Saya tuh ngerasa, "Aku nih bener nggak posisiku ini pasti banyak yang salah nih," gitu. Cuman kayaknya aku tuh kayak, "Loh kok dibiarkan gini ya Tuhan ya?" Gitu ya. "Masa sih?" Gitu, "Kok kayak jadi kayak gini?" Kemarin tuh aku tuh masih bisa doa sama Tuhan tuh kenceng, masih bisa takut gitu. Bukan saya mendewakan atau merasa, segala kekhawatiran, ketakutan itu benar sama Tuhan, dibenarkan ya. Cuman ke tahun 2000 awal tahun 2025 kemarin, saya tuh masih ada yang namanya kekhawatiran dan saya doain itu sama Tuhan gitu, untuk bisa ngelewatin tahun ini gitu. Gimana ke depannya Tuhan, saya harus gimana gitu. Itu saya masih kenceng doanya sama Tuhan. Nah sekarang ini kayak, "Tuhan kok gini ya?" Gitu, "semuanya berjalan dengan baik ya?" Gitu. Ya walaupun puji Tuhan semua tuh berjalan dengan baik, cuma saya tuh khawatir aja lagi gitu pikiran saya, "Tuhan kalau semuanya berjalan dengan baik ini apa bener ya?" Kayak gitu. "Saya sama Tuhan ini apa udah bener ya?" Gitu. "Kok saya ngerasa ini ya?" Gitu. Jadi semakin lama memang kami yang pelayanan di Palangka ini kayak, ini nih
tugas kami supaya kami tuh nyari Tuhan gitu, supaya nggak vakum nyari Tuhan, supaya nggak vakum dalam melayani, supaya nggak vakum dalam, doa sama Tuhan gitu, jangan sampai vakum gitu. Jadi intinya saya cerita panjang lebar tuh, apa yang saya dapatin akhir-akhir ini beberapa bulan ini intinya cuma satu, supaya nggak vakum, nggak kosong sama Tuhannya. Itu aja sih, ya. Ya jadi saya nggak ngerti gitu kalau misalnya, eee hal-hal yang nggak saya kerjain sekarang ini, dulu saya kerjain, itu tuh bisa bikin saya tuh, "Oh ini ngerasa yang namanya kosong ya Tuhan itu." Karena udah meninggalkan banyak hal gitu, karena nggak melakukan banyak hal seperti dulu lagi, karena nggak berdoa seperti dulu lagi, nggak dekat sama Tuhan seperti dulu lagi, karena banyak yang vakum gitu dalam hidup saya ini yang saya nggak lakukan seperti saya dulu lakukan sama Tuhannya. Nah ini saya jadi menceritakan apa yang saya kerjakan sendiri ya, jadi seolah seperti menghakimi diri saya sendiri, tapi ya mungkin itulah yang saya dapatkan gitu dengan kehidupan saya akhir-akhir nih. Jadi betapa kita tuh sama Tuhan tuh memang ya, mmm, semakin banyak yang nggak kita kerjain gitu ya, banyak bolongnya sama Tuhan tuh ya, banyak hal yang kosong di hati kita, termasuk yang saya alami. Jadi mungkin ya saya rasa ini adalah kekosongan, jadi saya ngerasa nggak produktif lagi, nggak ngerjain banyak hal lagi buat Tuhan. Ya saya terlalu sibuk dengan kehidupan saya yang membuat saya tuh dulu juga saya sibuk dengan kehidupan saya bawa doa ke dalam hadapan Tuhan, tapi saya masih ngerasa masih kenceng gitu, oh Tuhan masih masih membuat saya tuh berlari gitu rasanya untuk, sama Tuhan, melayani Tuhan. Tapi akhir-akhir ini kayak nyantai, itu aja sih. Jadi buat saya tuh, eee, ini yang saya hadapin gitu, saat ini, beberapa bulan ini. Dan saya nggak tahu ke depannya gimana, perubahan apa yang Tuhan bawa, apakah saya harus gimana, yang pasti memang banyak hal yang buat saya itu, "Tuhan tolong," gitu, eee, Tuhan jadi saya koreksi diri aja gitu. Karena ya gitu, apa yang saya doakan tuh ya masih ada solusi, masalah-masalah saya tuh masih saat ini ya, masih ada solusi untuk setiap masalah saya yang saya alami ya, kebutuhan-kebutuhan saya walaupun, saya memang masih berjuang gitu, cuman untuk ke Tuhannya itu saya ngerasa, banyak bolongnya karena banyak hal yang memang dikurangin, banyak hal yang memang saya nggak, apa ya, ya memang nggak dikerjakan seperti dulu gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa saya bagikan untuk kita saat ini? Ya, jadi buat setiap kita yang dulunya mungkin banyak melakukan banyak hal yang kita kerjakan, baik itu untuk pelayanan, ya baik itu untuk, komunitas kita dalam Tuhan gitu ya. Dibandingkan dengan kita yang meninggalkan banyak hal itu pasti ada perbedaan gitu ya, baik itu dalam rohani, baik itu dalam iman kita sama Tuhan, baik itu dalam, banyak hal ya, dalam ya dalam iman kita, dalam rohani kita gitu ya, dalam rohani kita itu pasti berpengaruh semua gitu. Nah, itu aja sih yang bisa saya bagikan buat kita saat ini, betapa pentingnya, untuk kita tuh yang namanya ya dalam hidup ini memang salib tuh nggak bisa ya kita terlalu ini kan gitu. Memang ya kalau kita mau lihat orang di luar sana yang happy-happy, senang-senang, ya satu kita nggak tahu salibnya mereka apa, yang kedua, eee, kita nggak tahu kekosongan di hati mereka tuh sampai mana gitu, kekosongan mereka sama Tuhan tuh sampai mana gitu. Karena kalau orang di luar sana tuh senang-senang gak ada Tuhan tuh pasti ada yang kosong dong, pasti itu. Ada yang kosong di hatinya, ada yang kosong di jiwanya ya. Apalagi apalagi kalau dulu mungkin kita kita yang kita kasih mula-mula kita sama Tuhan tuh ngerjain banyak hal buat Tuhan, mulai dari nyediain waktu, nyediain tenaga, pikiran untuk Tuhan. Terus kita nggak lakuin itu lagi, udah pasti tuh banyak yang kosong di hati kita gitu. Pasti itu susah banget diisinya dengan hal-hal dari dunia. Karena yang namanya dunia ini rutinitas kita hari-hari ya, happy 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 gitu ya, aman aman, tentram, adem ayem atau rutinitas kita itu nggak mengisi sesuatu buat diri kita gitu. Tapi itu malah menciptakan kekosongan di hati kita, di hati saya gitu ya. Ya, jadi itu yang bisa saya bagikan untuk kita hari ini. Jadi biarpun apapun yang kita hadapi hari ini, biarlah saat ini jiwa kita yang kosong, yang bagian hidup kita yang kosong tuh biarlah kita, apa itu ya, biarlah itu diisi sama Tuhan dan gimana caranya diisi? Ya kita balik lagi ngerjain apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan salib itu tetap
Ya doa doa aja salib itu tetap ada di hidup kita supaya hidup kita tuh nggak kosong, nggak jauh gitu, nggak gimana, nggak hampa gitu. Itu aja sih ya, saya ngomongnya juga seperti ini gitu ya, seolah-olah saya sadar, "Oh ini ya rasanya nggak ada salib dari Tuhan." Cuman ketika saya dikasih proses pun belum tentu saya bisa bersyukur juga gitu, padahal itu baik buat saya gitu. Dikasih proses tuh sebenarnya baik buat kita, dikasih salib tuh baik buat kita, tapi ya ketika saya menjalaninya pun kadang saya berdoa, "Ya Tuhan kalau bisa jangan proses, jangan salib." Nah, jadi lucu ya, jadi Tuhan mungkin bingung gitu, "Maunya kamu nih apa?" Gitu ya. Kalau dikasih ini kamu ngeluh-ngeluh, teriak, nggak mau gitu kan, jalani proses itu kayak gini, tapi ketika kamu nggak ada proses, kamu ngerasain sendiri akibatnya gimana gitu, nggak ada salib, terus kamu ngurangin waktu sama Tuhan, kamu rasain sendiri. Jadi, ya memang inilah manusia gitu ya. Jadi semuanya itu harus dijalani, ya untuk jadi cerita, untuk jadi kesaksian untuk kita semua. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah hidup kita tetap kita jaga untuk tetap sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.